Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom Sema Adonai dalam acara pengajaran firman pada malam hari ini, tepatnya pada hari Rabu 24 April 2024. Dengan tema pada malam hari ini adalah mengapa ada neraka jika Allah itu kasih, yang dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Suryani Pantau. Sebelumnya kita akan menyapa teman-teman kita juga yang berada di Jerman. Selamat sore, selamat beristirahat sambil menikmati acara kita di Zoom Sema Adonai, dan juga teman-teman yang ada di Amerika, Kanada, selamat pagi. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membukanya dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Alim. Kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bisa berkumpul di dalam kelas Sema Adonai saat ini dan kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkatilah Ibu Christine yang menjadi moderator di dalam kelas ini ya Tuhan. Mampukan Ibu Christine untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar dalam memimpin kelas ini sampai selesai. Dan juga berkati para operator ya Tuhan yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dimampukan untuk bisa bekerja dengan baik, melakukan tugas dan kewajibannya. Dan berkati juga internet kami Tuhan, sehingga internet kami pun dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala satupun, sehingga kami dapat belajar dengan baik sampai pembelajaran kelas kami selesai. Dan berkati terutama Ibu Suryani ya Bapa yang menjadi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semua. Urapi Ibu Suryani ya Tuhan, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Suryani dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan Ibu Suryani dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami mendapatkan pemahaman yang benar dan baik. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, di dalam Classroom ini, dan juga bagi yang mendengarkan di YouTube dan yang akan mendengarkan kemudian, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, siapkan hati pikiran kami, perangi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima pengajaran kebenaran firman-Mu dengan baik dan mendapat pemahaman yang benar. Dan materaikanlah firman itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukan firman itu menjadi rema di dalam diri kami, sehingga kami mampu mengajarkan, memberitakan, dan melakukannya di dalam diri kami dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan biarlah segala kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu pembelajaran kelas kami dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aling untuk doa pembukanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi
School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines. Major Missiology, Torpure Bible School, Manila, Philippines. Major Missiology, Torpure South Bible. Reverend Crest Chalet, Estes Park, Colorado, USA. STT Inalta, Magister Theology. STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry. Konversi proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia. Youth for Christ. Mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup. Mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia. Makati, Filipina. Mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina. Penyiar Radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International. Pelayanan di Handicap Hospital, Colorado. Pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa. Pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur. Penginjilan keliling pedalaman Kalbar. Buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar. Balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang. Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home. Anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom. Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta. YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih Bu Aling. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki sesi pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Suryani Pantau. Shalom Ibu, selamat malam. Selamat malam, ya selamat malam Ibu Kristi. Ketemu kembali Bu, pengajaran firman pada malam hari ini. Oke Ibu, waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu. Ya, shalom, selamat malam semuanya teman-teman di mana saja Anda berada. Pada hari ini kita senang bisa berjumpa lagi dalam kelas kita, dalam pengajaran. Pada hari ini dengan satu tema, mengapa ada neraka jika Allah itu kasih. Nah, ayat kuncinya dari Matius 25 ayat 46, demikian bunyinya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat pertanyaan ini sebenarnya sudah lama sekali dilontarkan oleh orang-orang di luar sana ya. Bahkan sudah berabad-abad ya. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada surga? Kenapa harus menghukum? Kenapa harus ada neraka? Kenapa harus ada neraka? Kenapa manusia harus dihukum? Ya, dan kemudian kenapa manusia harus disiksa? Nah, pertanyaannya, ada pertanyaan lagi, kalau seandainya negara dalam satu negara yang merdeka, mengapa harus ada penjara? Indonesia sudah merdeka, mungkin ada pertanyaan, Indonesia sudah merdeka, kenapa masih perlu ada penjara?
Ya, bahkan kita sudah merdeka, kita bisa bikin berbuat apa saja di negara kita. Apakah seperti itu? Nah, saudara, dapat saudara bayangkan kalau di sebuah negara yang merdeka, namun tidak ada aturan dan tidak ada undang-undang. Kira-kira apa jadinya Ibu Christine? Hancur, Bu. Kacau balau ya. Berantakan negara, ya, Berantakan ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kemerdekaan itu bukan seenaknya ya, tetapi ada tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Jadi kita harus tahu juga, saudara, Allah itu memang kasih. Dia sangat kasih, bahkan dia itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lain. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menghanguskan, saudara. Dan Allah yang tidak tolerel sama sekali sama yang namanya dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus, suci, mulia, dan adil. Jadi karena dia kudus, adil, dia benci dosa, dan dia harus menghukum dosa. Nah, salah satu kata yang dipakai untuk dosa dalam bahasa Yunani itu adalah parabasis. Ya, parabasis dalam bahasa Yunani yang artinya pelanggaran akan hukum. Pelanggaran akan hukum Allah. Jadi firman Tuhan tegas mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Silakan Bu. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Pelanggaran hukum di dunia ini, di bangsa ini, atau di satu bangsa, kalau ada pelanggaran itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, apalagi Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil. Jadi setiap pelanggaran memang ada konsekuensinya. Jadi dosa itu adalah pelanggaran dari hukum Allah. Jadi sudah menjadi suatu keharusan bagi sebuah undang-undang peradilan dalam menegakkan hukum untuk memberikan hukuman kepada mereka yang ternyata melanggar hukum dalam suatu tindak pidana atau suatu kejahatan. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini artinya bahwa semua manusia tidak terkecuali. Semua mereka telah berdosa di hadapan Allah. Jadi semua manusia adalah pemberontak hukum Allah. Dan konsekuensinya adalah hukuman Allah menimpa ke atas mereka semua. Bahkan semua manusia telah berada di bawah hukuman Allah. Hukuman Allah yang diberikan pada manusia untuk menunjukkan keadilan dan kekudusannya. Dan saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang pertama, kalau kita melihat ya, Roma pasal yang pertama, kita lihat Roma pasal yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-8. Ya. Maaf, ayat yang Roma pertama, kita baca di dalam ayat yang ya. Kita baca di dalam ayat yang maaf ini. Ya. Di dalam ayat yang ke-11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu dan menguatkan kamu. Maaf, ini bukan ya. Roma 3, maaf, Roma 3 ya, Roma 3. Sorry. Kita lihat dalam Roma 3. Roma 3 kita baca di dalam ayat yang
ayat yang ke-9. Ya. Kita melihat di sini Roma ayat yang 3 ke-10. Ayat yang ke-10. 10, sorry. Roma 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Terus Bu sampai ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa memang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Allah. Nah, inilah kondisi manusia. Mengapa kita melihat murka Allah turun ke atasnya? Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-18, kita baca Roma pertama ayat yang ke-18, Bu. Roma yang ketiga ayat ya, Roma 1 ayat 18 maksud saya. Sorry, ini lagi Roma 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan dengan kelaliman. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, mengapa Allah murka? Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa kenapa ada neraka. Jadi oleh karena kekudusan Allah. Kenapa Allah harus menghukum manusia? Karena Allah itu kudus, karena Allah itu adil. Oleh sebab itulah dia harus menghukum dosa. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa semua manusia berdosa telah berada di bawah hukuman Allah. Hukuman Allah ini diberikan kepada manusia untuk menunjukkan keadilan dan kekudusannya. Sekali lagi, saudara, bahwa mengapa hukuman ini harus diberikan untuk menunjukkan kekudusan dan keadilannya. Kita melihat di dalam Wahyu 16 ayat yang kelima. Wahyu 16 ayat yang kelima. Wahyu 16 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ya. Jadi kita lihat Allah yang kudus harus menjatuhkan hukuman atas dosa. Yeskel 28 ayat 22. Yeskel 28 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Ya, jadi kita melihat bagian B-nya, dan aku mengatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan pada saat aku menunjukkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan memberi hukuman untuk menunjukkan kekudusannya, supaya nyata bahwa dia itu kudus. Dan kita melihat supaya mereka mengetahui bahwa akulah kudus, mengetahui kekudusanku, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan.
Dan kita melihat jadi jelas hukuman diberikan Allah kepada pemberontak-pemberontak akan pelanggaran hukum Allah, agar keadilan dan kekudusannya itu ditegakkan. Jadi saudara, kita melihat Allah itu kasih, tapi kasih yang bukan murahan. Kasih, tetapi keadilannya juga. Kasih dan keadilan itu seperti koin yang dua sisi yang nggak bisa dibuang satu dengan yang lain. Karena Allah itu kudus dan adil adanya, ia harus menghukum dosa. Dan tidak seorang pun yang dapat luput dan menghindar dari hukuman dan murka Allah ini. Jadi hukuman Allah tidak lain dari tindakan Allah terhadap dosa karena kesuciannya. Hukuman adalah kesulitan yang diberikan oleh orang yang memberi hukuman kepada yang telah melanggar hukum itu. Maksud utama dari hukuman bagi manusia bukan untuk memperbaiki orang yang dihukum dan bukan untuk menakut-nakuti orang-orang supaya jangan berbuat dosa, melainkan supaya kesucian Allah itu ditegakkan. Kesucian, kebenaran Allah itu ditegakkan. Jadi Alkitab mengajar bahwa hukuman adalah upah daripada dosa. Itu adalah maut. Atau yang sering kita juga pakai atau sering kita dengar itu binasa. Itu upah dosa. Itu berarti kebinasaan atas tubuh, jiwa, dan roh. Binasa itu bukan berarti bahwa setelah kematian kita lenyap sama sekali. Bukan dilenyapkan sama sekali. Tapi justru saudara, kebinasaan itu artinya tidak lagi dapat dipakai sesuai dengan rancangan Allah yang sempurna. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah makhluk abadi. Memang kita terdiri dari material dan imaterial. Material ini adalah jasmani kita, tubuh yang dari debu ini. Suatu kali kelak setelah kita mati, kita akan kembali kepada debu. Akan tetapi kita ini adalah makhluk roh. Kita dihembusin nafas Allah. Kita adalah roh dan kita juga punya jiwa. Nah, ini tidak dapat binasa. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui. Baik orang yang menolak Tuhan atau orang yang percaya Tuhan, kedua-duanya itu akan dibangkitkan secara tubuh. Tubuh yang kekal. Jadi tubuh yang kekal yang dibangkitkan untuk orang yang percaya itu disebut tubuh kemuliaan. Akan tetapi orang yang menolak Tuhan selama masih hidupnya dan sampai akhir hidupnya, dia memberontak kepada Tuhan dan tidak percaya Yesus, dia juga akan dibangkitkan dengan tubuh kebinasaan. Tetapi tubuh yang betul-betul terpisah dari Allah. Tubuhnya juga kekal. Baik orang yang percaya dengan tubuh yang kekal dalam kemuliaan, dan juga saudara, orang yang tidak percaya itu tubuhnya juga akan dibangkitkan dan kekal. Alkitab jelas juga mengatakan bahwa di neraka di sana akan ada gertak gigi, ada tangisan dan gertak gigi. Itu menunjukkan akan kesengsaraan. Jadi kematian jasmani bukanlah akhir segalanya. Karena memang tubuh jasmani akan kembali pada debu. Namun ingat, kita ini orang yang berdosa ini, dan baik orang yang benar, manusia itu adalah manusia makhluk yang kekal. Jadi satu kali masuk neraka berarti kekal di sana. Nah, mari kita kembali kepada ayat kunci kita, Matius 25 ayat yang ke-46. Mari kita lihat Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46, demikian firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya.
Jadi kita melihat saudara di dalam ayat ini, di Matius 25 ayat yang 46 ini kita lihat. Ayat ini jelas membuktikan bahwa memang ada neraka dan surga setelah kematian. Bahkan sekarang ini ya, memang ada yang namanya neraka dan surga. Tadi dikatakan, dan mereka akan masuk ke dalam tempat penyiksaan, tempat siksaan yang kekal. Perhatikan, siksaan yang kekal. Betul-betul kekal. Satu kali sampai di sana itu selama-lamanya abadi dan kekal. Itu neraka. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di dalam kerajaan surga. Dan kita melihat ayat ini mengatakan bahwa neraka adalah tempat siksaan yang kekal. Sedangkan surga adalah tempat hidup yang kekal. Ada pengajaran mengatakan bahwa neraka itu adalah tempat penyucian dosa. Ya, ada yang mengatakan bahwa neraka itu tempat penyucian dosa. Nanti setelah orang masuk neraka, orang akan masuk neraka semua. Ada yang mengajarkan semua akan masuk neraka. Tapi nanti disucikan di sana. Mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Sudah bertahun-tahun, kemudian kalau udah suci, dibakar api, dia akan pindah ke surga. Saudara, neraka bukan tempat penyucian. Purgatory bukan tempat penyucian dosa. Tapi neraka itu adalah tempat siksaan yang kekal. Satu kali masuk di sana itu berarti kekal. Neraka kekal, surga kekal. Satu kali masuk neraka itu berarti kekal. Jadi neraka adalah tempat penyiksaan abadi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara, bukan hanya tubuh yang merasakan sakit. Roh dan jiwa kita merana, sakit, mengalami sakit yang luar biasa. Tubuh kita, bahkan rambut kita pun tidak terbakar, saudara. Tubuh tidak akan pernah terbakar. Tubuh tidak akan pernah hangus di dalam neraka. Dan itu siksa untuk selamanya. Mari kita melihat di dalam Wahyu 14 ayat 11. Wahyu 14 ayat 11. Wahyu 14 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini, ya, ini juga orang-orang yang antikristus ya, yang menerima tanda, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan, maka api asap yang menyiksa mereka itu naik sampai ke atas selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Saudara bisa bayangkan siang malam disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan ini nggak main-main, saudara. Saya waktu persiapan ini, ya saya sudah tahu ayat-ayat ini, tetapi ketika baca lagi ngeri sekali. Ya, ngeri ya, ada satu kegentaran bagaimana Allah itu dahsyat, saudara. Allah itu kudus, Allah itu nggak main-main dengan dosa ya, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa neraka diciptakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Jadi diciptakan untuk iblis dan para malaikatnya yang jatuh. Tetapi iblis nggak mau tinggal sendiri. Ya,
Dia nggak mau sendiri, sebab itu dia bawa manusia. Kita lihat di dalam kejatuhan iblis. Ini Lucifer. Dia ini adalah betul-betul kalau di gereja itu WL ya. Jadi semua makhluk, para malaikat di sorga, menyembah Tuhan. Dia membawa orang untuk memuji Tuhan. Wah, semua orang terangkat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua para makhluk yang ada di sorga. Tapi dia bilang, wah enak juga ya disembah. Dan akhirnya dia ingin juga disembah, saudara. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Dan akhirnya, saudara, dia dibuang. Karena pemberontakannya ini dia dibuang. Dan banyak sekali para malaikat-malaikat yang jatuh mengikuti dia. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. ayat 15, Bu. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ini saudara. Jadi saudara, Lucifer ini saudara, iblis ini saudara, di dalam hatinya aku ingin naik, hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi, ingin menjadi sama dengan Allah. Sebab itulah ini yang dia tawarkan kepada Hawa, kepada manusia. Kalau kamu makan buah itu, buah yang dilarang itu, kamu akan jadi sama dengan Allah. Nah ini yang dia tawarkan, karena ini yang kejatuhannya ini. Karena tidak ada Allah selain daripada Allah itu sendiri. Dan Allah tidak mau disamakan dengan siapapun, dengan apapun. Dan dia tahu itu. Dan inilah yang ditawarkannya kepada manusia. Wah, kalau kami makan buah ini, kami akan mati. Oh enggak, kamu enggak mati. Kalian enggak mati. Apa yang sedang ditanamkan? Racun keangkuhan, keegoan. Sedang menanamkan racun di dalam hati daripada Adam, pada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Bukankah ini hebat? Bukankah ini luar biasa? Jadi saudara, jadi dia membawa manusia juga, dan akhirnya manusia jatuh. Jatuh dosa yang sama. Ingin menyamai Allah, ingin menjadi seperti Allah. Nah ini saudara, ini masalahnya. Jadi sama seperti Lucifer, iblis ini ingin menyamai Allah, ingin menjadi seperti Allah, dan manusia juga ingin menjadi seperti Allah. Jadi kita lihat bagaimana iblis juga sudah jatuh dari langit. Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iya. Jadi jatuh seperti kilat dari langit. Jadi neraka ini memang diciptakan untuk iblis. Diadakan untuk iblis dan pengikutnya. Tetapi iblis membawa manusia untuk masuk ke dalamnya. Jadi dengan kata lain, saudara, kita lihat memang dia berusaha sampai sekarang ini. Dan kita tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sebab itu, dengan bermacam-macam cara membawa orang untuk bersama-sama dengan dia masuk neraka. Jadi di dalam Matius 25 ayat 41, Matius 25 ayat 41, Matius 25 ayat 41. Ya. Matius 25 ayat 41, demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Henyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya. Jadi nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi orang yang mengikut iblis itu adalah akan masuk bersama-sama ke neraka, tempat di mana disediakan buat iblis. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, saudara, kita melihat di sini, ya, iblis menyesatkan mereka, dilemparkan ke lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan kita melihat, coba di Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya. Jadi kalau kita baca dari ayat-ayat ini, apa kita bisa berkata, kok ada neraka kalau Tuhan kasih? Jadi jelas bahwa kenapa ada neraka? Karena Allah bukan hanya kasih, tetapi dia menghanguskan, tetapi dia juga adalah kudus. Dia adil, dan setiap dosa harus dihukum. Dan kita melihat juga para malaikat yang telah berdosa terhadap Tuhan juga akan dihakimi. Bukan hanya iblis, tetapi para malaikatnya. Mereka sedang menanti akan penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Dua Petrus 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka
dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, sampai hari penghakiman. Jadi kita lihat di sini saudara, kalau kita baca di dalam mulai dari ayat yang ketiga, dan karena keserakan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk membuat mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai penghakiman. Jadi kita melihat kalau dia tidak menyayangkan malaikat-malaikat, apalagi manusia yang berdosa, saudara, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Yudas 1 ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat yang ke-6. Ya memang Yudas cuma hanya satu pasal ya, ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Iya. Jadi iblis itu saudara tahu ya hari penghakimannya. Jadi jelas ayat-ayat di atas yang sudah kita bahas dan kita lihat bahwa neraka itu diadakan oleh Allah untuk iblis atau Lucifer dan para malaikatnya dan pengikutnya. Pengikutnya itu apa? Termasuk manusia. Pemberontak kepada Allah. Iblis tidak puas hanya sendiri. Dia dengan malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itulah dia menjerumusi banyak sekali orang-orang untuk datang menjadi pengikutnya. Bahkan sekarang ada gereja setan yang terang-terangan menyembah setan, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis ini adalah bapak di segala pendusta. Dan Tuhan mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi dengan kata lain, orang yang menolak Kristus, orang yang memberontak, mereka itu adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi iblis katakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, dikatakan yang menjadi bapaknya itu, bapak mereka itu adalah iblis itu sendiri. Bapa dari segala pendusta. Nah, saudara, mari kita melihat mengenai neraka. Alkitab mencatat ada 3 lokasi neraka. Menurut bahasa Yunani dan Ibrani. Yang pertama itu adalah Seol atau Hades. Nah, ini adalah di perut bumi. Adanya di perut bumi. Di inti bumi. Kita baca Bilangan 16 ayat 33. Bilangan 16 ayat 33. 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 16
Bilangan 16 ayat 33. Bilangan 16 ayat 33, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ya, jadi kita lihat itu di mana beradanya di bawah, di perut bumi. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Sheol dan Hades ini bukanlah sorga dan neraka. Ini adalah tempat bagian atas neraka, ini adalah tempat penantian atau tempat penampungan sementara untuk orang-orang mati. Atau kita melihat atau masa antara sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi mereka dikumpulkan di sana. Jadi semua mereka dikumpulkan di sana, di Sheol atau Hades. Orang-orang mati, dan ini disebut dunia orang mati, tempat penantian. Kita baca Ayub 14 ayat 13. Ayub 14 ayat 13. Ayub 14 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ya, jadi kita melihat di sini di bawah ya. Jadi orang fasik dan orang berdosa juga ada di Sheol atau Hades. Dan ini dapat kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 22 ayat 31. Cuman ada jurang pemisah. Ya, ada jurang pemisah, yaitu kita melihat Lazarus di dalam Lukas pasal 16 ayat 22-31, Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, yaitu itulah yang Firdaus, dan orang kaya itu di tempat penyiksaan, di alam maut. Coba kita melihat Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Lukas 16 ayat 22 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Lalu dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, ini Hades ini tempat perhentian, tempat penampungan sementara. Jadi itu ada 2 ya, ada di Hades itu atau di Sheol itu. Ada orang yang percaya itu di pangkuan Bapak Abraham, dan juga orang
yang berdosa, yang menolak menyangkal Yesus sampai mati, ya, mereka juga ada di alam maut, tetapi sudah tersiksa. Bahkan minta, aduh, setetes air aja, sudah tersiksa. Dan ini belum neraka yang sebenarnya, saudara. Ini masih tempat penantian. Istilahnya boarding itu ya, ruang boarding, ruang tunggu. Ruang tunggu sampai kepada nanti penghakiman. Nah, saudara, kita lihat di sini, jadi lokasi mereka ini dipisahkan oleh jurang yang tak dapat diseberangi, tadi dikatakan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ini masa menunggu, menanti. Orang-orang yang percaya, yang di Firdaus, kita tahu ketika ada seorang penjahat di samping Tuhan Yesus, salah satu penjahat yang bertobat, dan dikatakan bahwa engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara, jadi Tuhan turun ke dunia orang mati juga. Nah, kita melihat di sini, apa yang jadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ketika bunyi nafiri terbunyi, apa yang terjadi? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dengan tubuh yang mulia. Akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, itu nggak usah baca ayatnya karena panjang. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Nah, sekarang bagaimana dengan orang kaya itu atau orang yang berdosa itu? Mereka belum dibangkitkan saat itu. Tapi nanti setelah semua selesai, setelah masa 1000 tahun, setelah masa kesengsaraan, dan di mana bumi ini akan dihanguskan, saudara. Bumi yang kita injak ini sama sekali sudah tidak ada. Dan kemudian mereka itu dibangkitkan, saudara. Sebelum itu dibangkitkan. Dan kemudian ada tahta putih dan mereka akan menghadap pengadilan. Nah, di sana di akhir mereka dibangkitkan, pada akhirnya dibangkitkan untuk dihukum. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibangkitkan untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ini dahsyat. Dan ini real, saudara. Ini real. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita-cerita umpama enggak. Ini bukan kiasan. No, it's not kiasan. Tapi ini real. Ini akan terjadi. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, saudara, mengikuti apa kata Alkitab. Ada orang bilang, Alkitab yang mengikuti zaman. No. Bukan Alkitab yang mengikuti zaman. Zaman yang mengikuti Alkitab. Karena semua yang terjadi di dunia ini sudah dinubuatkan. Dari mulai penciptaan manusia sampai pada akhirnya dunia ini selesai. Itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang mati di luar Kristus, kematian secara jasmani sebelum mereka percaya Yesus, itu adalah kematian yang sangat mengerikan. Mereka akan masuk ke Sheol atau Hades. Di sana tidak ada lagi kesempatan untuk pengampunan. Ya, karena kita tidak ada lagi pengampunan di sana. Mereka yang kita lihat di sana tidak ada lagi pengharapan dan tidak akan ada lagi pengharapan. Mereka akan mati terpisah Allah dekat. Sebab itu selama masih jantung berdetak, itu adalah kesempatan kita untuk kita bertobat. Coba kita melihat, saudara, di Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang
demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Iya. Saudara sudah mati, sudah tidak akan bangkit. Tidak akan bangkit dari sana. Tidak akan muncul lagi. Dan tidak ada pengharapan lagi di sana. Di Seoul nanti, saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kita tidak bisa lari kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Sudah di situ. Di penjara selamanya. Mazmur 88 ayat 49. Mazmur 88 ayat 4-9, demikian firman Tuhan. 49 bukan 8. Mazmur 88 ayat 49. Oh, ayat 49, maaf Bu. Ya. Mazmur 88 Bu. Iya. Oh, ayat 9 ya. Iya. Ya. Ayat 9. Ya. Mazmur 88 ayat 9, demikian firman Tuhan. Mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ayat yang ke-8. Coba lihat 8. Ayat yang ke-7, 8. Ayat yang ke-7 dan 8 juga. Aku tertekan oleh panas murkamu dan segala. Saya ulangi Bu. Mazmur 88 ayat ke-7-8. Aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku, Selah. Telah kau jauhkan kepada kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Dan ayat ke-7, telah kau taruh aku ke liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Nah ini saudara, ini di Seoul. Dan kita melihat juga di sana tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Ini adalah tempat hampa. Nah jadi yang pertama itu ada Seoul atau Hades, dan yang kedua itu Gehenna atau neraka. Nah ini bagian tengah tempat penyiksaan yang lebih kejam dari Seoul atau Hades, yang berada di bagian tengah dari neraka. Jadi penyiksaannya lebih sadis lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah jurang maut yang tak berdasar. Ini adalah bagian neraka yang paling dalam. Ini adalah tempat lautan api dan belerang, di mana orang-orang berdosa dilemparkan ke sana. Orang yang mati dalam dosa akan dibangkitkan dan menghadapi pengadilan tahta putih, di mana Tuhan Yesus duduk menjadi hakim. Sebagai hakim, semua suku bangsa, semua akan menghadap tahta putih pengadilan Allah. Dan ini adalah pengadilan terakhir. Dan bagi mereka yang tidak terdapat namanya dalam buku kehidupan, mereka akan dibuang, dilempar ke lautan api belerang itu selama-lamanya. Kita baca Wahyu 20 ayat 11-15. Wahyu 20 ayat 11-15. Wahyu 20 ayat 11-15, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan.
dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, saudara, ini akhir dari segalanya, saudara. Jadi mereka akan dilempar ke dalam lautan api selama-lamanya. Dan kita melihat Tuhan itu nggak main-main. Dia kasih, dia luar biasa mengasihi manusia. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dia itu kudus. Dia suci, dia mulia, dia tidak kompromi sedikit pun terhadap dosa. Kenapa dia menghukum? Supaya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia itu adalah Tuhan kudus. Maaf, ini keluar dari pikiran saya. Coba baca, Bu, dari Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, ayat 18-nya, Bu. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Jadi siapa yang melemparkan orang-orang yang berdosa ke dalam kerajaan maut selamanya? Di ayat yang ke-18. 17-18. Yesus. Amin. Jadi Yesus, saudara. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara, dialah yang melemparkan orang-orang ke dalam kerajaan maut. Saudara yang kekasih, kita melihat, nah bagaimana sekarang orang-orang yang sudah berada di dalam penghukuman bisa bebas. Tapi kalau sudah selama masih hidup ya. Kalau sudah mati, sudah tidak mungkin. Saya suka nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku, ya. Terlambat sudah kau datang padaku, kata Tuhan. Nggak ada lagi pengampunan, ya saudara. Tapi selama kita masih hidup, Tuhan terus memanggil kita untuk datang kepada kasih-Nya. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Kita lihat. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saya ulangi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Ya, jadi Tuhan Yesus, saudara, dia menawarkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Bapa mengutus anaknya. Kenapa disebut anak? Anak Allah, karena firman yang menjadi manusia. Supaya setiap itu artinya setiap orang yang percaya tidak binasa. Tadi saya sudah terangkan apa yang dimaksudkan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ingat bahwa Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Namun, barang siapa percaya kepadanya tidak turut dihukum. Kenapa? Karena Kristus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi sama halnya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali sekarang. Kita sudah jadi warga kerajaan surga sekarang. Kita sedang menuju. Nah, begitu juga orang yang menolak Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah sudah menjadi warga kerajaan kegelapan itu. Dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi ini tawaran, saudara. Kalau kita kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam buku kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan, mereka yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Rupanya ada satu buku yang mencatat nama-nama orang yang sudah diselamatkan. Saat saudara percaya kepada Tuhan, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Alkitab mengatakan kita telah ditebus, diampuni, dan nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah. Wah, dahsyat. Haleluya. Ada nama Ibu Christine di sana. Haleluya. Amin. Ada lagu ya, lagu Bila namaku dipanggilku ada. Nah, itu. Namanya akan dipanggil. Dan kita ada. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu terdaftar di sorga. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, saudara. Haleluya. Amin. Jadi nama kita sudah terdaftar. Berbahagialah. Jangan bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk kepada kita. Karena kita diberi kuasa ya. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ada kunci kerajaan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus bersukacita lebih karena nama kita sudah terdaftar di dalam sorga. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ya. Jadi kita harus menang, saudara, setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir. Jadi bagi mereka yang menang akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya ke dalam kitab kehidupan. Rupanya bisa dihapus, saudara. Alkitab juga mencatat bahwa ada orang-orang yang murtad. Ya, jadi melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar perkataan daripada Roh kepada jemaat-jemaat. Perkataan yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Jadi kita lihat di sini bahwa nama kita sudah tercatat. Kitab ini terkenal dalam kitab kehidupan anak domba. Karena tercantum nama-nama orang yang telah ditebus. Tercantum nama-nama orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa semua orang yang diam di atas bumi menyembah, ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis ini menyembah binatang itu, ya. Dan kita melihat di sini tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa penting bagi kita untuk tetap setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang ada pertanyaan. Mengapa Allah membiarkan orang masuk neraka dan tidak mencegahnya? Nah, ada lagi pertanyaan gitu. Loh, kalau begitu, kok dia nggak cegah kita? Saudara, kenapa kita nggak dicegah? Gue bilang kita nggak dicegah. Ada firman, ada suara hati. Ya, tetapi kita dekil. Sekali lagi, ini manusia diciptakan bukan seperti robot. Tetapi manusia itu, saudara, mempunyai free will. Free will. Dalam pelajaran kita minggu lalu, saya menerangkan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, karena iman dan kasih karunia. Berdasarkan kasih karunia dan kasih Allah yang luar biasa, Allah bekerja dalam diri kita untuk menggiring kita kepada pertobatan. Menggiring kita pada pengenalan akan Dia. Decision to receive Him as a Savior. Tetapi pilihan itu ada di tangan saudara. Konsekuensi dari pilihan itu saudara dan saya tanggung sendiri. Itu karena free will, karena kedekilan. Jadi keselamatan ini sudah ditawarkan kepada setiap orang. Pada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan kita harus tahu, saudara, tadi dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sangat mengasihi manusia dan Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia tidak menginginkan satu orang pun masuk neraka. Dalam perumpamaan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang gembala punya 100 domba, satu yang hilang dia cari. Itu berarti bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9.
2 Petrus 3 ayat 9. Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Jadi saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya walaupun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kok diundur, kok Tuhan gak datang-datang. Dia sabar terhadap manusia. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, itu adalah untuk orang yang belum percaya, dia rindu supaya semua orang bertobat. Tetapi bagi kita yang sudah mendapatkan keselamatan itu, ayat 10-12, Bu, tolong baca. 2 Petrus 3 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan tidak akan tiba. Saya ulangi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Iya. Jadi saudara, bagi kita, Tuhan bilang pada hari itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit itu akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, bahkan unsur-unsur satu titik daripada debu pun tidak akan tertinggal, tidak akan ada. Hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Ada yang mengatakan bahwa neraka itu akhirnya bumi ini yang akhirnya menjadi neraka yang kekal selamanya dengan api. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi saudara, kita melihat di sini, jika kita lihat, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita nggak main-main. Ingat, Allah itu suci. Mengapa dia menghukum manusia? Supaya kesucian dan kekudusannya ditegakkan. Kalau kita tahu bahwa betapa akhir dari segalanya yang begitu mengerikan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Jadi kitalah yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah saudara, kitalah yang menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau setiap orang bersaksi, kalau setiap orang menginjili, setiap orang membawa jiwa, mungkin kita sudah pada di sorga semua. Ya, semua orang sudah pada di atas sana ya saudara. Nah, kita lihat juga Wahyu Yohanes 6 ayat 38. Ya. Yohanes maksud saya, Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-39, Bu. Baca juga. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Iya, nah saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan menjaga kita supaya jangan ada dari kawanan domba itu hilang, ya. Jangan sampai ada di antara kita terhilang. Dan Tuhan dikatakan di sini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada. Ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diberikan kepada Tuhan. Jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman dan kita akan tinggal bersama Dia selama-lamanya di dalam kekekalan bersama Yesus. Amin. Saya minta Ibu Heni berdoa. Ibu Heni, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya, mari satu-satu. Bisa dengar suara saya ya, teman-teman, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau hari ini kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kami yakin Tuhan, sepenuh-penuhnya Engkau memberikan firman-Mu pada hari ini meneguhkan kami, untuk menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang ada, Allah yang penuh kasih, dan Engkau Allah yang adil ya Bapa. Bapa, seluruh kebenaran firman-Mu memiliki otoritas yang tertinggi, dan kami percaya bahwa Engkau Bapa telah menempatkan kami ke dekat tempat sisi-Mu, dan nama-nama kami Tuhan yang beriman telah dicatat di dalam buku kehidupan. Bapa, satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, mampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, agar kami kelak bisa bertemu muka dengan Engkau. Kami tidak mau menjadi umat yang terhilang. Kami tidak mau menjadi umat yang jauh dari Engkau ya Bapa. Bapa, neraka itu ada, kami aminkan. Dan kami tidak mau ke sana Tuhan. Kami mau Tuhan menerima kehidupan yang kekal, tetapi ada yang harus kami kerjakan. Kami harus mengerjakan iman kami dari hari ke hari. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia secara khusus, tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Dalam hal dia mengajar kebenaran firman, biarlah Engkau menyampaikan kepada dia secara pribadi untuk berbicara kepada umat kudus-Mu. Bapa, terima kasih dan meteraikanlah firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berbicara kepada kami terus-menerus, mengarahkan kami, menyadarkan kami agar kami tidak terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Terima kasih Bu Suryani atas pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab ataupun teman-teman ingin memberikan tanggapan, nanti terlebih dahulu untuk resen ya, agar mic-nya bisa kami bukakan. Kita akan mendengarkan dahulu acara sepekan, acara kedepannya di Sema Adonai. Kami persilakan. Ya baik, Ibu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depan. Baik Bapak Ibu, dimulai dengan besok, Kamis 25 April 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat,
Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan ini adalah tema yang sudah masuk part kelima, yaitu keuangan. Jadi tema kita belajar materi keuangan ini sudah sampai di part yang kelima ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang belum mendengar pengajaran ini bisa lihat di part 1, 2, 3, dan 4-nya di channel YouTube Cahaya Firman ya. Nah, yang menjadi narasumbernya itu adalah seperti biasa Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, di hari Jumat 26 April 2024 di pukul 17.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada program baru ya Bapak Ibu. Ini kita belajar tentang materi aspek kehidupan. Dan untuk temanya adalah 13 manfaat belajar aspek kehidupan. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu untuk kita ketahui dan kita pelajari ya, yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab Ministry, dan moderatornya adalah Ibu Ingrid Tribulandari. Ya, selanjutnya di hari yang sama Bapak Ibu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi teologia proper. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-13. Dan untuk tema Jumat malam ini adalah ketetapan Allah part yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi part yang pertama sudah di minggu lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita belajar tentang materi sejarah penebusan dan sudah masuk buku seri kelima. Dan untuk tema malam ini adalah Tembok Yerusalem dan Nehemia. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu dari buku seri kelima ini. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara Sema Adonai yang hanya di-live-kan di channel Cahaya Firman. Tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya, terutama Bapak Ibu. Dan tolong bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Heni. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Boleh resen terlebih dahulu agar operator kami mampu melihat dan dapat membuka mic-nya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, ini ada Pak Frans. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, shalom Bu Ibu. Halo Bu Suryani. Ya Ibu Suryani. Bu, tadi di
katakan bahwa Hades atau Sheol itu tempat penantian ya. Iya. Tempat penantian sementara untuk orang-orang, baik orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, semua ditempatkan di situ. Pertanyaan saya begini, Bu. Salah satu penyamun yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, penyamun itu ada di mana, Bu? Ya, Di Hades? jadi Hades itu tempat penantian. Jadi itu di situ terbagi dua ya. Jadi itu tempat dunia orang mati, tempat untuk sementara. Jadi ada kalau kita baca di dalam Lukas pasal 16 perumpamaan Tuhan Yesus ya. Jadi mereka yang mati, Lazarus yang miskin mati, dan kemudian yang kaya ini juga mati, dan kemudian Lazarus itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, inilah Firdaus, Pak. Pangkuan Bapak Abraham. Jadi di dunia orang mati. Nah, walaupun itu di Sheol itu tempat orang mati, tempat penantian, ya. Dan terpisah. Itu terpisah, terbagi atas dua, itu terpisah. Dan orang yang berdosa itu mereka juga dapat komunikasi. Dia bilang, Bapak Abraham tolong. Tetapi Bapak Abraham bilang nggak bisa karena ada tempat yang tidak dapat diseberangi. Kita tidak dapat menyeberangi satu dengan yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus turun mati, dia turun ke situ, ke dunia orang mati. Jadi dia pergi ke Firdaus itu. Ada siapa aja di Firdaus itu atau di pangkuan Bapak Abraham itu? Orang-orang di dalam perjanjian lama juga ada di sana. Jadi ketika Tuhan datang, ya ketika Tuhan mati dan turun ke dalam alam maut itu, nah itu juga menjumpai orang-orang yang ada, yang sudah mati di dalam Tuhan dalam perjanjian lama. Karena mereka belum pernah melihat Tuhan. Dan itu mereka masih menantikan pada waktu mereka dalam perjanjian lama. Dan Tuhan menyatakan diri, inilah aku ya. Inilah aku yang selama ini engkau imani ya. Inilah Mesias, aku yang sudah menyerahkan nyawaku, sekarang mati. Dan ada orang mengatakan beberapa tahun yang lalu ada bilang gini, Tuhan menginjili orang-orang yang mati. Enggak. Yang sudah mati nggak bisa diinjili lagi. Tetapi maksudnya itu adalah dia turun menampakkan dirinya kepada orang-orang yang sudah percaya pada waktu itu. Itu aja, Pak. Itu artinya Firdaus itu sama dengan Hades itu, Bu? Sama dengan Sheol itu, Bu? Itu di satu tempat, Pak. Di satu tempat tetapi terbagi dua. Hades atau Sheol itu ada dua, yaitu tempat di mana Firdaus, dan kemudian di bagian yang lain itu dunia orang mati. Dan itu bukan neraka, itu tempat penantian. Walaupun sudah disiksa ya. Bagaimana Pak Pras tanggapannya? Iya, soalnya tadi begini Bu, maksud saya begini, karena tadi juga ada penjelasan bahwa Hades atau Sheol itu kan bagian tertinggi dari neraka itu sendiri. Bagian atas, bagian atas. Bagian atas bagian ya. Bagian atas ya. Iya. Oh, mungkin Itu gini ya Bu, tempat maksudnya Bu. Di Hades itu ada satu tempat yang posisinya di atas, yaitu Firdaus, dan tempat orang yang sudah mati dan berdosa seperti itu di bawah. Seperti kisahnya dari orang kaya dan Lazarus itu ya Bu.
nggak ada sih keterangan di Alkitab seperti itu ya. Nah, jadi memang itu mereka, jadi Hades atau Soul itu kan artinya dunia orang mati, alam maut, dunia orang mati itu sebenarnya, itu kan dunia. Jadi itu yang adik saya Uti sekarang ada di dunia orang mati, cuman dia itu di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Tapi bagi mereka dunia orang mati, bagi mereka yang tidak percaya, mereka tersendiri. Mereka di situ kan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu kan mereka, Abraham bisa berbicara kepada orang yang kaya ini ya, Bapak Abraham, tolonglah. Dan kita lihat ya, coba kita baca itu ya. Jadi itu berkomunikasi. Jadi masih dalam satu lingkungan, cuman tidak dapat terseberangi, gitu. Tidak bisa. Yang memang tidak bisa saling berkunjung satu dengan yang lain ya, memang udah terpisah. Jadi ini tempat istilahnya ini sedang menanti ya, semua sedang menanti akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, tapi masih di atas awan. Yang kedatangan kedua kali, tapi bagian yang pertama ketika dia datang di awan-awan dengan para malaikatnya. Jadi ketika nafiri itu berbunyi, jadi orang-orang yang ada di Firdaus ini, di pangkuan Bapak Abraham ini yang dibangkitkan. Sedang yang tinggal di alam maut yang satu, yang tidak percaya ini akan dibangkitkan nanti untuk dihakimi. Itu Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Satu lagi boleh Bu? Ya boleh. Nah, boleh. Ya, Bu, di dalam Wahyu 22 ayat 14 itu dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka berhak atas pohon-pohon kehidupan. Pertanyaannya begini, Bu. Siapa mereka ini, Bu? Dan ya, membasuh jubahnya itu bagaimana, Bu? Ya, mereka itu ya sudah membasuh, berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya jubah kita kan dibasuh dengan darah Yesus. Coba kita baca ya, kita lihat sama-sama. Wahyu berapa, Pak? Wahyu 22 ayat 14, Bu. Wahyu 22 14. Wait. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk ke pintu-pintu gerbang di dalam kota. Ya, jadi kita yang percaya, Pak. Kita yang percaya yang sudah membasuh jubah kita dengan darah Yesus. Bagaimana mereka yang di Wahyu 21 ayat 8, Bu? Wahyu 21 ayat 8. 1 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang tundal, penyembah-penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan. Ya, yang tadi. Dan mereka ini orang yang tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan di dalam tentang membasuh dengan darah Yesus ya, jubahnya itu dapat juga kita lihat. Coba saya ingat-ingat ya. Wahyu 7 kalau nggak salah. Wahyu 7 juga ada itu. Ada banyak sekali orang-orang datang. Dan mereka itu dari dari masa sengsara besar. Nah, itu di dalam ayat 14. Nah, Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Nah, ini dia. Ya, darah anak domba. Jadi sama seperti yang tadi Bapak katakan, pasal 22 ayat berapa tadi? Ayat 14. Ya, ya itu. Jadi
Orang-orang, jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah menyucikan jubah kita oleh darah Yesus. Nah, itu. Ya. Bagaimana Pak Frans? Ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Maksud saya begini, berarti kita yang percaya ini kan di dalam dunia ini kita cenderung punya dosa kan ya Bu. Artinya kita percaya mau bertobat, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang membasuh jubah gitu Bu. Iya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Frans. Silakan, jadi, dan mungkin saya tambahkan ya, kita terima Tuhan Yesus selamat kan, kita terima untuk terima Yesus kan satu kali, enggak tiap hari gitu. Tetapi untuk pertobatan setiap kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat. Darah Yesus tersedia untuk kita, dosa kita kemarin, hari ini, dan seterusnya. Itu artinya adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, mereka itu sudah mendapatkan Roh Kudus dalam hati mereka. Ketika mereka sudah dilahirkan kembali, mereka mau bertekun dalam dosa itu nggak bisa. Jelas nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak aman. Orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika jatuh dalam dosa, mereka nggak lagi menikmati dosa itu. Pasti nggak tenang. Kecuali kalau mereka terus, ya, kecuali Roh Kudus ngomong, tetapi mereka keraskan, akhirnya Tuhan. Tapi kemudian memang dikeraskan hati mereka. Oleh sebab itu hati-hati. Sebab itulah firman Tuhan katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bu Suryani, terima kasih Pak Frans. Jika masih ada nanti pertanyaan, boleh setelah acara ini selesai, kita tutup dulu, kita boleh nanti ngobrol bersama. Karena waktunya sudah larut dan jam tayangnya sudah hampir habis. Kita akan menutupnya, kami beri kesempatan kepada Ibu Suryani untuk memberikan satu closing statement-nya dan menutupnya dalam doa berkat. Ya, saudara, dari apa yang sudah kita pelajari sudah jelas, ya. Neraka itu ada. Kalau orang luar ke sana bilang neraka tidak ada, itu sesat. Itu tidak benar. Kebenaran yang sesungguhnya neraka itu ada. Kalau surga ada, neraka itu ada. Dan kita harus tahu bahwa neraka diciptakan itu untuk iblis dan para malaikatnya, bukan untuk manusia. Akan tetapi iblis membawa manusia untuk mengikut dia. Sebab itu kita yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari kita tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita siap. Ya, ready or not ready, Jesus coming soon. Jesus is coming soon. Siap atau enggak siap, saudara, dunia ini, Yesus akan datang segera. Itu saja. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani untuk pengajaran firman pada malam hari ini. Buat teman-teman, kami tetap mengundang untuk dapat hadir terus mengikuti acara Sema Adonai dari Senin sampai hari Sabtu. Sampai bertemu kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.